Halo teman-teman semuanya, sekali ini kita akan belajar tentang text recon. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu text recon? Text recon adalah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang pernah dialami, baik secara pribadi maupun kelompok. Teks ini bersifat naratif dan memiliki struktur yang jelas, sehingga pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang disampaikan. Istilah recount berasal dari bahasa Inggris, yaitu recount, yang berarti menceritakan kembali. Dalam pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, teks recount sering digunakan untuk melatih kita menulis kronologi peristiwa secara runtut dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah. Ciri-ciri teks recount berfokus pada individu atau tokoh tertentu, misalnya pengalaman liburan seorang siswa atau kisah seorang tokoh sejarah. Disampaikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa, sehingga pembaca mudah memahami jalannya cerita. Menggunakan kata kerja aksi, contoh berlari, melihat, mengunjungi, dan kata keterangan waktu, contoh kemarin, kemudian, setelah itu. Memiliki struktur yang runtut, yaitu orientation, urutan kejadian atau reorientation. Tujuan dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu secara kronologis untuk memberikan informasi kepada pembaca, menghibur atau mendokumentasikan kejadian penting. Cara membedakan fakta, asumsi, dan opini dalam teks recount. Pertama, fakta. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta biasanya disertai dengan data atau bukti yang konteks. Contoh kalimat fakta yang terkandung dalam teks recount. Liburan ke Pantai Kuta. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, kami tiba di pantai sekitar pukul 9 pagi. Yang kedua, asumsi. Asumsi adalah pernyataan yang didasarkan pada dugaan atau prediksi tanpa adanya bukti yang jelas. Contoh kalimat asumsi yang terkandung dalam teks recount. Liburan ke Pantai Kuta. Sepertinya pantai ini menjadi destinasi favorit banyak orang. Yang ketiga, opini. Opini adalah pendapat atau pandangan subjektif seseorang tanpa suatu hal atau suatu topik. Contoh kalimat opini yang terkandung dalam teks recount. Liburan ke Pantai Kuta. Keindahan alam Pantai Kuta dan kebersamaan dengan keluarga membuat kami merasa sangat bahagia. Membuat resumen diskusi adalah meringkas poin-poin utama dari sebuah diskusi yang berisi isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan ke dalam bentuk yang lebih pendek dan terstruktur. Menyimak recount berarti mendengarkan atau membaca sebuah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa masa lalu secara kronologis, baik itu fakta maupun imajinasi. Tujuan menyimak teks recount adalah untuk mendapatkan informasi dan memahami peristiwa atau pengalaman masa lalu yang diceritakan secara kronologis. Selain itu, menyimak teks recount juga bertujuan untuk menghibur pembaca dan memperoleh nilai moral atau pembelajaran dari cerita yang disampaikan. Jenis teks recount. Teks recount terdiri dari 3 jenis, yaitu recount pribadi, faktual, dan imajinasi. Dalam recount pribadi, teks recount pribadi menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Jenis teks ini menekankan pada apa yang dialami dan dirasakan oleh penulis. Yang kedua, recount faktual. Teks recount faktual menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, recount imajinatif. Teks recount imajinatif menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi atau fantasi penulis. Struktur teks recount. Pertama, orientation. Orientation merupakan bagian awal teks yang memberikan pengenalan tentang peristiwa, seperti siapa yang terlibat, di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Yang kedua, urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, reorientation. Bagian reorientation atau penutup biasanya memberikan kesimpulan atau komentar singkat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Debat tentang teks
teks rekon menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai sejauh mana teks rekon dapat mengatakan opini dan asumsi, serta sejauh mana penyederhanaan atau penjelasan detail diperbolehkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai teks rekon. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat